Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama tuh, dua, tiga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Rabbish ra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurus Salam, kita dukung Baitur Rahim. Maaf ya, Baitur. Bapak Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, mulai dari ketua pengurus sampai kepada imam tetap kita, amir masjid kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan kita tetap dibimbing oleh Allah dengan hidayah Allah
supaya menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang alhamdulillah setelah sholat maghrib melapangkan hati, melapangkan hati sekaligus melapangkan kesempatan untuk mengikuti majelis ilmu kurang lebih 30 menit. Nggak lama depan 30 ini. Insyaallah duduk kita di situ bersama-sama kurang lebih 30 menit akan menjadi amal ibadah dan insyaallah akan menjadi perantara kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, malam ini kok ambo ingin menyampaikan pesan Allah tentang adab, tentang akhlak. Bu, tentang apa Bu? Ya, adab, akhlak, adab atau akhlak. Kita tidak perlu menterjemah dengan memperdebatkan makna akhlak dengan adab, tapi yang jelas konsepnya adalah bagaimana perilaku kita. Nah, ingin aku sampaikan pada kesempatan kini kok ada pesan Rasulullah untuk diri aku dan untuk apa itu sahabat. Apa kata Rasulullah? Man kana, coba yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Ini pesan pertama, adab yang kadang sudah hilang dalam kehidupan kita. Kita tetap rajin sholat, tapi adabnya kurang. Rajin ibadah, tapi adabnya kurang. Menuntut ilmu rajin juga, adabnya kurang. Itu makanya adab itu, akhlak itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Adab, akhlak lebih tinggi nilainya dari ilmu. Man laisa lahul adab, siapa saja yang dia tidak punya adab, fahuwa kallubabi, maka dia ibarat langau. Itu langau. Langau bahasa awalnya ya langau. Bahasa Indonesia apa? Lalat. Bapak orang nak punya adab, tak punya akhlak itu ibarat lalat. Saya pernah mencari langau. Langau itu kamai dulu. Karena nafsu suat, nafsu muak. Bu, kalau ada langau itu tanda ada nafsu suat. Sebab langau pun tak pernah namu ingkup ditampik dan wangi nan marasi, namun nak ditah.
pasti sampai semua. Ya bu, sampai nanti busuk. Jadi lah di samping rumah kalau ada sarung, bongkok, lah busuk banyak banget. Ada makanan barasia masih segar, karena mungkin itu ulang diibaratkan seperti langau hidup kurang dan tidak berhadap, tidak padi ya. Dia nak, coba. Ayo yang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja Rasulullah nampak tamu untuk itu? Maka yu'minu, siapa saja yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Ya, hari akhir. Rukun iman pertama apa? Iman kepada Allah. Rukun iman terakhir iman kepada hari akhir. Satu diambil oleh Rasulullah, langsung lompat ke nomor 6. Bu, ya kan? Langsung lompat ke nomor 6. Berarti 2, 3, 4, 5 dilangkahi. Apa maksudnya? Orang kalau sudah beriman kepada Allah, secara otomatis iman dia kepada malaikat, iman dia kepada Rasul, iman dia kepada kitab Allah, iman dia kepada qada dan qadar Allah. Bu, itu mempunyai ayat kedua surat Al-Baqarah. Ayat ketiga atau ayat kedua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang yakin percaya kepada nan ghaib. Dan ghaib itu nanda nampak. Nanda nampak Allah. Ada siko nampak Allah. Bu, ada ibu benar nampak Allah? Enggak. Pak dah. Kalau nanti bersama ada. Oh, kita hebat dia. Kalau ada orang bilang dia sudah pernah nampak Allah, berarti imannya sedang rusak. Karena Allah tidak pernah menampakkan zat, tidak pernah menampakkan zat. Tafakkaru fi khalqillah, untuk membuktikan Allah ada. Yang pertama langkah yang kita lakukan, tafakkaru fi khalqillah, pikirkan, pelajari, analisa, telitilah semua
Kalau ibu mau meyakini Allah itu ada, ibu lihat ciptaan Allah. Itu, ibu. Contoh nih, dalam diri itu ada telapak tangan, kan? Kemudian ada sidik jari masing-masing. Sebanyak manusia di muka bumi, sebanyak manusia di muka bumi, tidak ada yang sama sidik jarinya. Coba bayangkan Pak, kira-kira tidak hebat Allah. Dan salah sedunia Allah senang dalam masa ikut tidak benar sama Allah. Cuma kunjung gini kok baikmu sidik jari waktu dibutuhkan. Itu aku identitas. Mampi absen di kantor atau sidik jari. Ya, mau membuat SIM, mau membuat KTP digital, ini nanti masuk dalam handphone teman. Ini juga ada semua. Tuh hebatnya Allah. Ini perlu pikiran Allah, tetapi pikiran ciptaan Allah. Nah, kedua kata Allah, wala tafakkaru, dan jangan sekali-kali kalian memikirkan zat Allah. Kalau Pak Ibu memikir ba'ala talimu Allah, ba'ala kabalu Allah, gila wa Allah, gila walau mati walau gila dulu. Tidak bisa dipikirkan zat Allah, karena Allah itu berbeda dengan manusia. Jadi ketika ada orang yang yakin, percaya dengan Allah tanpa harus melihat Allah, maka itulah iman yang sesungguhnya. Tapi kalau ada orang mengaku beriman tapi dia mau meminta bukti bagaimana bentuk Allah, berarti imannya sedang bermasalah. Pak Bapak, kamu tidak mencari Allah. Nah, berarti manfaat itu. Tapi kalau menurut itu, mulai yakin dia. Kalau tidak mencari paham dari Allah, itu berarti imannya sedang rusak. Wal yaumil akhir, hari akhir juga gaib. Hari akhir itu ada namanya nanti yaumul ba'ats. Hari dibangkitkan kita dari kubur. Tak pernah ibu mencari orang dibangkitkan dari kubur. Oh, alah, di televisi itu film ada ya. Tapi secara realnya belum ada. Kenapa? Karena memang gaib. Belum ada, belum terjadi. Yaumul ba'ats, semua yang sudah mati, yang sudah di dalam kubur, yang sudah jadi tangan, besok setelah kiamat terjadi, maka akan dibangkitkan untuk hidup kasar. Kalau sudah itu seluruh baru dikumpulkan di padang mahsyar. Tuh yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang kedua, yaumul hisab, hari perhitungan. Itu juga gaib. Belum ada kita dihitung amalnya. Sekarang kita baru sebatas berusaha maksimal memperbanyak amal ibadah, tapi dihitung ibadah kita belum ada itu.
besok ada hari perhitungan dan yaumul hisab, masih gaib juga. Tapi kita tetap percaya, tetap ya. Ada nanti siksa neraka, ada nikmat surga. Sudah pernah belum kita melihat siksa neraka? Belum. Ceritanya ada nggak punya? Ada. Sudah pernah belum melihat nikmatnya surga? Belum juga. Tapi ceritanya ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ceritakan kalau penduduk neraka itu besok air minumnya timah panas. Yang kedua, air minumnya sudah timah panas, air nanah mendidih. Dia pernah menjadi air nanah. Nama galaga? Aduh, air timah. Air timah benar. Timah itu kalau dia kan cair memang. Nah itu negara yang kawan minum bawah itu bisa. Ada cerita lagi kalau orang menguji yang deko makanannya bangkai manusia yang sudah membusuk, itu makanannya. Itu cerita dalam Al-Quran. Tapi nanawak mencari langsung alulai sebabnya wa'id. Baik yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika kita percaya dengan siksa neraka, percaya dengan nikmat surga, berarti iman kita benar. Jika orang percaya berbiak, lalu bukti berarti imannya bermasalah. Baik yang dimuliakan Allah SWT, kalau iman kita benar, maka salah satu adab akhlak yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, apa kata Rasulullah? Falyukrim dhaifahu, maka dia akan memuliakan tamu. Ini ada apa? Sehari-hari apa? Datang tamu ke rumah, ada bawa muliakan. Kalau tidak kita muliakan tamu kita, maka berarti iman kita sedang tidak baik-baik saja. Tamu itu mulai dari orang terdekat, Pak. Siapa misalnya orang tua kita? Kita merantau misalnya ke Padang, kita merantau ke Jakarta, datang orang tua kita dari kampung menjenguk kita di rantau. Bagaimana perlakuan seorang anak, bagaimana perlakuan seorang menantu, maka itu menentukan kualitas imannya. Gimana? Bu, lain ada menantu bu. Ketika ibu baik ke rumah menantu, lain muliakan ibu. Ini di ibu kalau ingin melihat iman menantu ibu di situ, baiklah bertamu ke rumah. Bawa perlakuan kita sebagai ibu. Ibu, itu anak kau. Allah, kita sepele sebenarnya lupa, tapi menentukan sejauh mana iman kita kepada Allah. Orang terdekat itu mintuo dan orang tua. Hati-hati, jangan terjebak kita. Kita oke lagi ibadah, tapi akhlak kita sama orang tua, akhlak kita sama mertua gimana? Tampil nggak hasil ibadah itu dalam akhlak? Hati-hati, jangan terjebak. Apalagi orang tua itu menentukan semua ibadah yang kita lakukan. Rajin sholat 5 waktu berjamaah, tambah sholat sunnah rawatib dan ghairu rawatib,
Tapi dengan orang tua tidak bersapuan, ndak elok lakunya kepada kedua orang tua, bahwa rabbun, semua ibadah yang dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini kan contoh peristiwa yang baru saja terjadi, dan mendidik kita supaya bagaimana anak ini berbakti kepada orang tua. Peristiwa di Kali Tanam, Bu, kita Bu, siapa yo? Dia berbiasa, kan diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa diangkat derajatnya oleh Allah? Karena dia berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimanapun kondisi keluarganya, kondisi finansial ekonomi keluarganya, justru dia menjadi anak yang sangat berbakti kepada ibundanya. Itu yang membuat derajatnya diangkat. Khairan tingkat dunia empat, al-naruge kematian di muka bumi saja masalah kematiannya, baik dibunuh ataupun dengan cara apa kematiannya, dan spiral dunia kurnia sani. Lalu rekonstruksinya yang paling ramai di dunia baru dunia kurnia sani. Di mana peristiwa rekonstruksi masalah kematian alun-alun seramai ini biasa. Subhanallah. Pangkanya apa? Dia ingin berbakti kepada ibunda. Upayakan dari SD, dari S sampai menjadi seorang mahasiswa, namun nyoman jual gorengan, tak ada gengsi, tak ada malu, demi mencari rezeki untuk membantu seorang ibu mencari nafkah dalam kehidupan. Carilah anak kini, anak SMA, anakmu menjual gorengan, mereka dolar, datang masuk ini. Itu bakti sama orang tua begitu. Kadang nama laba ini, laba minantu, dekat aja lain. Bu, dia berdoa. Allah, ini luar biasa. Ini memang bersih hatinya, dia akan derajatnya. Sampai sekarang itu semakin lama dari hari meninggalnya almarhumah Nia Kurniasari, semakin tak tertampung orang timbul kasih. Semakin lama, idealnya kan semakin lama semakin berkurang orang berkunjung. Ikut terbalik kayu, semakin lama semakin ramai orang berkunjung. Tidak terbentuk. Nggak ada orang itu kenal sama Nia Kurniasari, tahu sindaan, ya kan? Tapi yang datang ke Kali Tanam dari berbagai daerah di belahan dunia, dari luar negeri, Malaysia, Thailand, Arab Saudi, Timur Asien, apalagi kan Bang Jambi, sana imannya berkumpul Padang. Dan benar beritahu, dan benar pasal, anu dapat informasi terbaru, tidak bisa masuk ke dalam gerbang antri. Tak ada, foto di bawah jalan datang itu kira tidak bisa masuk. Ini jangan dianggap peristiwa ini peristiwa Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah. Jangan yang enteng peristiwa
berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Dan hebatnya lagi, anaknya kita Nia Kurniasari membaca ayat Al-Quran. Suratnya surat Ar-Rahman. Surat dari ayat 1 sampai ayat 10. Dari ayat berapa? Ayat 1 sampai 10. Ketika di ayat 9 diulang oleh Ananda Nia Kurniasari, itu ayat terakhir dibaca sebelum almarhumah meninggal dunia. Diulang 2 kali ayat 9. Ada pesan untuk kita semua. Melalui dari Allah. Apa bunyi ayat 9? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Jadi video itu dibaca bukan. Wa aqimul, gitu bacaan Ananda Nia Kurniasari. Apa artinya itu? Wa aqimul wazna, tegakkanlah. Apa yang ditegakkan? Al wazna, timbangan, keadilan, bil qisti, dengan benar-benar adil, wala tukhsirul mizan, dan jangan sekali-kali kalian mencurangi keadilan. Itu pesannya. Tidak luar biasa. Itu rencana Allah. Meninggal almarhumah, tapi almarhumah menuntut keadilan melalui ayat yang dibaca. Jika tidak adil, besok pejabat-pejabat kita, siapa yang terlibat membuat hukum, tidak adil dalam mengadili pelaku pembunuh Nia Kurniasari, mungkin akan ada azab berikutnya untuk kita. Jelas Allah melalui Bu, dia menjadi video. Nah ini kadang-kadang kita ini ketika ada peristiwa alam ini tidak kita baca. Padahal ayat Allah itu kan ada 2. 1 ayat kauniyah, 2 ayat kitabiah, dan dua-duanya ini diwujudkan oleh Allah. Peristiwa alamnya ada, peristiwa ayatnya langsung. Baik, ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap pembunuh harus diadili dengan keadilan hukum Allah. Apa keadilan hukum Allah? Surat Al-Maidah ayat 45. Apa kata Allah? An-nafsa, sesungguhnya jiwa, bil nafsi, dibalas dengan jiwa. Kalau mati maka hukumannya mati. Tolong cek dulu. Wal aina bil aini, kalau hilang mata maka harus hilangkan juga matanya, itu kisusnya. Wal anfa bil anfi, kata Allah, kalau hidung yang hilang maka hilangkan juga hidung yang menghilangkan hidung itu. Itu hukum Allah. Di akhir ayat Allah tutup, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dan siapa saja yang
tidak menghukum dengan hukum Allah, maka mereka tergolong orang-orang yang zalim. Kalau seandainya tidak ditegakkan hukum Allah ini, terjadi lagi peristiwa yang seperti dialami oleh dunia sari, berarti itu adalah kita sedang merasakan kezaliman para pejabat yang terlibat dalam membuat kebijakan. Begitu. Lenyong, kamu dituduh dia. Sebab kalau tidak dengan hukum Allah, Bapak Ibu, tidak ada penjelang, tidak ada penjelang. Dulu, masih ingat siapa yang membunuh dulu? Siapa? Si Sambo. Siapa? Si Sambo akan membunuh dulu teman. Ya kan Pak? Divonis hukum mati. Kiranya nggak ada. Mana ada penjerang? Nggak ada penjerang. Tapi coba kalau mencuri potong tanah, kalau membunuh hukum mati, jerah. Bu, itu hukum Allah. Bu ya, negara kita kan tidak negara Islam. Ini dalih yang dipakai oleh kita, menegakkan hukum Islam, tidak menunggu negara menjadi negara Islam. Bapak Ibu kan sholat dan puasa, apakah negara kita Islam? Ya. Puasa itu hukum Allah bukan? Sholat hukum Allah bukan? Bisa kita lakukan. Bu, sudah jelas hukum Allah. Kalau khamar, minum minuman, mabuk, narkoba, nyabu, apa hukumnya dalam Islam? Bu, Pak, mabuk, nyoba minum, khamar, apa hukumnya kalau dalam Islam? Mana tahu? Bu, kalau narkoba, nyabu, miras, maisolem, hukumannya dalam Islam dicambuk 40 kali. Coba itu. Cerah kira-kira. Jadi hukum kita itu tidak ada hukum yang membuat efek jerah, tapi membuat efek ketagihan. Divonis penjara 50 tahun, bayar denda 100 miliar, misalnya, ini misal, bisa jadi 5 tahun penjara. Dan itu hukum, itu makanya tagih kawan. Hanya korupsi 50 triliun, bayar denda 100 miliar, segede ya. Balamu kawan. Tidak Pak, balamu. Pak, nggak tahu. Ya, ini ada. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru orang terdekat, orang tua kita. Belum nanti datang teman kita, ya kan? Datang guru kita yang pernah mengajari kita, datang ustaz kita. Bagaimana kita menghargai? Mulai dari sekolah supaya terdidik adab kita. Dari hal yang sederhana ini. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya guru kan tidak minta dihormati. Para ustaz pun tidak perlu, kami tidak minta dihormati. Tapi itu adabnya ketika kita menerima seorang
tamu. Sedangkan Imam Ali saja, sahabat Nabi Tuhan, sahabat Nabi, akece Imam Ali radhiyallahu anhu, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Menghormati, memuliakan itu lebih tinggi nilainya daripada taat. Jika dikode tamu, walaupun awak tidak kapatuh kainnya, ya kan? Walaupun awak tidak kapatuh kainnya, tapi dan awak tetap menghormati itu, memuliakan itu. Ini kadang-kadang awak dapat kurang dan awak butuhkan saja dan awak harapkan. Bu, Lek pernah mencari kurang baralek. Kejadian paling banyak mah. Nang bayi baralek bau toraja. Bau toraja batu necis, basah batu pakai jas. Perlakuan kurang dengan baralek tadi berbeda kurang berjalan kaki. Ini kebiasaan orang. Ada menitku karena iman bermasalah. Padahal nama bajas tidak tentu belum mendengar dari baik. Ini kemana cakap sebuah tidak bah gaya. Kalau dia amplop 10.000 biji. Ini kesalahan kita selalu menilai tampilan sehingga jiwa kita menghormati tamu tinggal. Harusnya semua diukur sama, karena undangannya pun sama, karakter undangannya sama. Cara mengundangnya juga sama. Oleh sebab itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari perihal yang sederhana ini kita mulai mendidik adat kita. Perlakukan orang dengan perlakuan yang sama. Bu, Allah datang. Allah datang. Capek banget. Baik, Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu itu pesan aku kita semua termasuk untuk diri aku. Ketika ada tamu, mari kita muliakan tamu kita siapapun itu. Mulai dari orang terdekat, orang tua kita, sampai teman dan seterusnya. Jika datang ke rumah kita, paling minimal kita tebar senyum. Kalau mampu kita buatkan air minum, kita buatkan air minum. Disuruh duduk tamu kita dengan baik. Wajah kita ceria dengan penuh senyuman. Kalau ada tamu ke rumah, aku mampu duit panjang saya, basi gilo biar cepat pulang. Hari jangan sebentar Pak, akan itu pulang. Namanya dia belum pulang. Para itu buatkan air minum. Itu adalah bukti bahwa kita imannya kepada Allah dan hari akhir bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kira-kira baik dan dapat sampaikan karena azan sudah masuk. Demikian saja. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah cara, sebab dan salah datangnya dari aku pribadi. Pada mana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencari berkahnya ilmu, mari kita doa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.